Assalamualaikum teman-teman penonton setia podcast Halaman Belakang. Kembali lagi bersama kami yang sudah cukup lama tidak buat video ini. Berapa lama kita buat video ya? Mungkin ada bulanan ya. Bulanan lah kayaknya. Ya, terima kasih masih tetap setia dengan ketidakkonsistenan kami. Ya, niatnya pengen konsisten. Ya, niatnya pengen konsisten, tapi ya inilah perjalanan. Kali ini agak sedikit berbeda view-nya. Biasanya kita syuting di halaman belakang rumah. Nah, sekarang kita berada di halaman pondok pesantren. Iya, halaman belakangnya. Termasuk halaman belakangnya. Ya. Kalau dari depan udah kelihatan. Ya, masih di halaman belakang juga di tempat beliau. Ya, suasananya asik, seger. Masih suasana hutan. Tapi bukan hutan lindung ya. Bukan hutan lindung. Jangan hutan lindung. Jadi masalah nanti. Nanti jadi masalah. Nah, di belakangnya juga ada air mengalir, ini sungai. Gemericik air terdengar. Sungainya masih jernih nih teman-teman. Ya, sungai masih alami, ya. Masih alami. Bisa dikonsumsi untuk kebutuhan santri juga ya. Untuk mandi. Yang pasti kan ada baterai E. coli-nya. Jadi enggak kita kalau konsumsi untuk dikonsumsi makan, enggak memang kita. Untuk mandi, untuk mandi ya. Dan sempat juga kita pakai Pakai air RO, water RO itu. Yang untuk suling air, alat untuk penyulingan air, kita suling air di sini dan alhamdulillah hasilnya bagus hasilnya. Kita sempat pakai itu dalam waktu beberapa bulan tapi ada masalah, jadi belum lanjut. Rencananya pengennya pakai itu sih, jadi air kita mandiri. Manfaatkan sumber daya alam. Iya, sumber daya alam harus dimanfaatkan. Ini berapa hektar? Tanahnya? Iya. Tanahnya kurang lebih 40 hektar. 40 hektar kurang lebih. Tapi kontur tanahnya tidak rata. Ada 2 bukit. Ini bukit yang pertama di belakang ini, kemudian ada bukit lagi setelahnya itu. Udah pernah ada nemuin orang bertapa atau apa? Cari ilmu di belakang? Kayaknya mereka tidak peduli lah masalah kayak gitu. Gitu ya. Di sini enggak kayak di seberang sana enggak? Enggak. Kalau di seberang banyak kan ya. Alam enggak tahu. Tapi orang-orang di sini daripada enggak tahu ya. Mereka kalau ada emasnya mungkin ada yang bertapa di situ. Tapi kalau ada emasnya kayaknya enggak ada. Sebenarnya kalau di real itu emang nyata enggak sih efeknya? Ada orang yang bertapa di bukit atau di gunung-gunung. Ada pakunciannya gitu ya? Juru kuncinya. Itu gimana sih? Betapa di gunung kita bahas apa sih? Oke. Karena kita di tempat yang masih asri, walaupun banyak yang gundul. Tapi alhamdulillah masih asri dan masih kalau pagi itu luar biasa udaranya. Tapi kalau di Melawi termasuk saya pikir kualitas udaranya masih bagus lah. Masih bagus daripada di kota-kota besar. Kota-kota besar udah kerasa betul polusinya. Kalau di Kabupaten Melawi alhamdulillah masih enak. Bagi saya untuk masalah mistis dan masalah gaib itu agak riskan untuk dibahas. Dan kalau untuk bahas masalah itu saya lebih memilih untuk menghindar dan saya tidak ingin berdebat di masalah itu karena saya pun tidak pernah mengalaminya secara langsung. Ada yang lebih ahli lah untuk membicarakan itu. Ada yang lebih ahli untuk menyelesaikan. Ya, karena memang tujuan podcast kita yang membicarakan hal-hal yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Kalau yang saya lihat makin kesini gitu ya. Perkembangan zaman makhluk halus kayaknya udah tidak seseram saat dulu gitu ya. Kalau dulu kan ya penampakan itu bisa di mana-mana gitu kan, karena ya mungkin pembangunannya belum merata segala macam. Sekarang orang udah nggak terlalu takut dengan hal itu. Mau pulang malam atau apapun ya gangguan itu udah minimal. Iya, karena apa? Karena makhluk halus itu udah punya tempat sendiri, mengasingkan diri di hutan atau. Tapi sebenarnya makhluk halus yang mungkin dimaksud orang-orang itu lebih ke apa ya? Secara psikologis ada benda yang mirip dengan sesuatu, kemudian sesuatu ini dia takutkan, kemudian benda itu terrefleksi secara pandangan dia, jadi imajinasi juga. Ya, jadi benda yang dia takutkan. Di sini tuh pernah. Jadi waktu itu malam-malam itu kita
lagi benerin pintu belakang sama dengan santri. Kemudian itu Abah. Saya nggak ikut. Itu Abah. Waktu itu kalau nggak salah masih belum ada lampu. Nah, kemudian ada anak tuh, ada santri yang ikut itu teriak. Katanya, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Kemudian setelah disenter, ternyata cuma karung. Karung itu entah bagaimana bentuknya dan kenapa juga. Dan alasannya apa, ditaruh di nutupi daun pisang. Dan dilihat dari dari kejauhan tuh kayak memang betul kayak kata orang tuh kuntilanak. Dan ya itulah. Kena tiup angin lagi. Kena tiup angin. Dan saya itu ya bukan berarti tidak percaya barang itu ada, dan karena memang itu makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya lebih pilih ke jalan yang lebih nyaman untuk dicerna. Ya, karena apapun yang diciptakan Allah kan ya punya manfaatnya masing-masing kan. Iya. Ya kita tidak mengganggu dia, ya, dia juga jangan ganggu kita. Gitu. Iya. Hidup berdampingan kan lebih baik. Iya. Hidup berdampingan lebih baik. Ya, perbedaan itu bukan membuat membuat kita untuk saling menjatuhkan atau berlawanan. Betul. Kalau bisa berdampingan satu sama lain ya lebih bagus. Ya contoh negara kita kan, dengan berbagai macam suku, bahasa, tapi bisa berdampingan dengan damai. Iya. Bahkan di sini kayak kita hidup di sini kan, yang di kampung kan banyak non juga, banyak non muslim juga. Tapi ya, alhamdulillah. Ya, namanya konflik agama nggak ada kayaknya. Ada. Saling toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi, ngerti satu sama lain. Oh ya, jenengan selama kita nggak ketemu nih sibuk ngapain? Nah itu dia nih, sibuknya macam-macam ya. Ya, bisa juga pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Menyibukkan diri. Iya. Dengan beneran sibuk. Ya, banyak lah kegiatan kantor, target-target yang harus diselesaikan segala macam. Dan kadang tidak selalu sibuk. Pas saya senggang, beliaunya kita lebih sibuk, tidak ketemu. Jadi tidak ketemu waktu yang cocok, jadi banyak jeda. Iya. Dan baru ketemu beberapa hari yang lalu kita ngobrol-ngobrol dan cari momentum nih kapan mulai lagi. Iya, memang pengennya benar mulai. Dan mudah-mudahan ini jadi titik terang untuk konsisten lah. Apapun, kalau kita berani sibuk untuk hal yang lain, kenapa kalau ini kan seperti refleksi lah untuk kita berdua. Kita niatnya kan untuk refleksi. Untuk refleksi, dan kita share ke teman-teman. Kalau kita berani sibuk untuk hal yang lain, masa kayak gini nggak berani sibuk sih gitu. Tapi bagi saya, menjadi sibuk itu wajib. Karena kalau kita tidak sibuk, kita tidak produktif. Ya, betul. Atau kita tidak bermanfaat kepada orang lain lah, minimal orang lain lah. Oke, kita sibuk di dapur. Mungkin teman-teman ada yang nontonnya ada yang berumah tangga. Sibuk di dapur. Ya, kesibukan di dapur itu bermanfaat bagi orang lain, tapi kalau untuk keluarganya gitu. Untuk keluarganya. Tapi kalau sibuknya scroll Instagram, scroll TikTok, itu beda. Itu bukan sibuk, itu namanya menghabiskan waktu sia-sia. Ya, betul. Berarti memang kata sibuk itu sebenarnya positif ya. Positif. Sibuk itu positif. Sibuk produktif gitu. Iya, sibuk produktif tapi ya. Sibuknya bukan konsumtif, yang produktif. Berarti kan sibuk itu kan masing-masing orang punya kesibukannya masing-masing. Iya. Yang tadi yang ngurus rumah tangga ya bagus kan, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Ada yang sibuk berkebun, ya untuk menghasilkan buah sayuran dan segala macam. Sibukan itu ya penting. Dan di usia kita yang mungkin yang penonton yang masih banyak yang muda, sibukan itu memang harus. Memang harus sibuk. Nanti menyesal di hari tua ya. Dah hari tua nggak ada. Saya belum tahu tuh, karena saya belum tahu. Nggak ada apa-apa. Baru kenapa nggak waktu muda nggak saya mulain dulu gitu kan? Kenapa dari muda nggak saya jalani? Kenapa nggak dari muda saya udah lakukan itu? Kan seperti itu. Bahkan sekarang di umur sekarang juga saya banyak menyesali beberapa hal. Karena untuk mulai bukan telat ya telat. Untuk mulai itu telat. Tapi bukan berarti kita kalau telat ya nggak masuk. Yang daripada tidak ada sama sekali, lebih baik telat. Ya, dan sibuk itu betul katanya, dengan sibuk itu memang berpengaruh kepada bagaimana kita nanti
di masa kita sudah tidak produktif lagi. Ya, Selama kita masih produktif, ya kita harus sibuk. Walaupun itu memang kadang lelah, ini luar biasa. Tapi kalau dinikmati, ya alhamdulillah, insya Allah, ya apa nikmat juga. Tapi yang pasti perlu refleksi kayak gini, perlu refleksi lah, supaya kita sadar, oh kita bersyukur, oh. Iya betul. Tujuannya yang pasti bagaimana cara kita bersyukur lah dalam kesibukan tersebut. Ya kadang orang itu banyak keluh sibuk capek gitu kan, dia lupa bahwa banyak loh orang yang nganggur itu mencari kesibukan. Sebenarnya nganggur itu udah sangat membosankan bagi dia gitu. Iya. Banyak orang yang pengen sibuk, pengen punya pekerjaan, punya kesibukan, dan kita udah di posisi yang sebenarnya udah di jalan yang track yang pas loh. Iya. Punya kesibukan, punya kerjaan Iya, itu. betul. Dan itu harus kita syukuri, harus kita kerjakan benar-benar. Ya banyak ini yang di luar sana yang banyak masih nganggur, masih cari kerjaan kemana-mana gitu kan, ditolak sana sini. Atau bahkan ada yang mungkin kalian pernah berpikir tuh banyak juga yang masih belum dapat kesempatan. Ya. Udah berusaha dengan menyibukkan dirinya dengan usaha, tapi belum dapat kesempatan. Ya memang agak sulit sih ya kita bahas masalah ini ya. Iya. Karena kita juga nggak bisa kasih solusi, kita cuma bisa kasih semangat. Balik ke teman masing-masing lah untuk konsisten. Karena kayaknya kita juga Masih merintis. masih merintis, segalanya masih merintis, segala sesuatu masih merintis. Tapi apapun yang kita rintis itu lebih baik ya kita mulai dari saat ini, sekarang. Iya. Jangan ditunda-tunda lagi. Iya. Entah itu berhasil apa enggak ke depannya itu urusan lain. Iya betul. Paling tidak kita punya pengalaman kan, punya gambaran lah ke depannya gitu kan. Ternyata gagalnya di sini, kita coba yang lain gitu kan, punya cara-cara lain. Oh ya, saya tuh kan suka main catur om ya. Jenengan suka main catur nggak? Ya bisa tapi jarang lah. Jarang. Jadi saya itu kan senang untuk main catur. Walaupun masih taraf beginner lah mungkin ya. Rating saya mungkin beginner. Beginner. Mungkin di taraf 500-an ke atas gitu lah. Oh, benar-benar beginner. Sering, berarti dalam sehari ada pasti main? Oh enggak pasti. Tapi kalau pengen main. Nah, saya banyak dapat motivasi dari para pecatur, terutama yang ada di sini. Itu mereka sering bilang, kalau kita main catur, apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang kita lakukan, kita fokus di yang sekarang sedang kita kita hadapi. Yang sekarang. Kita fokus yang sekarang. Apapun kesalahan yang sudah kita lakukan dan bagaimana nanti ke depannya potensi yang akan kita dapatkan, yang penting kita fokus ke yang ada di depan mata kita dan apa yang kita hadapi sekarang. Jadi jangan larut dengan kesalahan yang lalu gitu ya. Betul. Walaupun itu menyebabkan kita kalah, dan kekalahan itu juga kita jadikan evaluasi untuk kita. Ya kayak gitulah. Dan itu banyak memberikan saya perkembangan dalam catur. Cuman untuk menerapkan kehidupan itu yang perlu proses. Itu yang perlu proses. Untungnya kehidupan itu lama. Dan kita bertumbuh, berkembang tidak seperti nyamuk ya. Jadi semalam udah jadi kan gitu. Matinya juga cepat kan. Kalau kita kan perlu proses. Nah, untung seperti itu. Jadi dan saya pikir kecerdasan kita, kognitif kita dalam memahami sesuatu sebenarnya juga lebih cepat daripada pertumbuhan kita, perkembangan kita dan perjalanan waktu. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Kadang kalau kita itu stagnan ke dalam satu hal, kemampuan kita memproses dari pikiran kita dan akal kita jadi lambat, dan itu yang menjadikan segala sesuatu nanti ini terlambat, akhirnya cemas dan lain sebagainya. Ya, kalau bermain catur itu, kalau yang saya lihat ya, itu bukan hanya sekedar untuk target menang kan? Bukan. Kalau mau target menang mungkin pakai jurus jitu, skamat secepatnya gitu kan. Bukan. Tapi beberapa orang menikmati momen itu betul. dengan saling serang sedikit-sedikit, bermain strategi, terus menggunakan beberapa pion-pion yang punya langkahnya masing-masing. Betul. Nah, ini kalau dijadikan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu juga asik ya kalau berdasarkan filosofi catur. Sebenarnya asik. Jadi ini kita salah nih. Oh, kita gagal di satu ini. Ya kita nikmati itu aja. Kita nikmati,
kita jadikan itu proses untuk kita jadi jadi diri yang kita yang baru, diri kita yang lebih kuat, diri kita yang lebih banyak motivasi untuk maju ke depan dan sebagainya. Ya, untuk menjadi orang hebat atau orang yang lebih bagus dari ke hari itu kan bukan kita bandingkan dengan orang lain kan, tapi bandingkan kepada diri kita sendiri. Iya, kita hari ini kita lebih baik dari hari yang kemarin gitu. Jadi apa ya? Saya yang hari ini pun apa ya namanya istilahnya? Ya berusaha untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Iya. Meskipun 10 tahun kemudian pun tidak menemukan sebagai orang yang ideal, tetap ada kekurangannya, tapi paling tidak kita sebagai manusia selalu berusaha menjadi yang terbaik dari hari ke hari. Iya, betul. Itu betul sekali. Walaupun kita tidak akan menemukan yang ideal sampai kapanpun. Iya. Saya ingat ketika di pondok pesantren dulu itu ada satu makalah yang sering kali guru kami itu sampaikan ketika belajar. Beliau itu sering menyampaikan man talaba akhan bila aibin yabqa bila akhin. Siapapun yang mencari saudara tanpa aib, maka dia akan berakhir dengan tanpa saudara. Man talaba akhan bila aibin yabqa bila akhin. Jadi setiap orang punya aibnya. Gitu. Setiap orang punya kekurangan lah, kekurangan. Ya, dan kalau kita mengerti kekurangan orang itu, sebenarnya jangan kita mengerti saja sebenarnya. Sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk ada cara yang lebih baik daripada kita mencoba untuk mengerti kekurangan seseorang, yaitu dengan mengingat jasa budinya atau baiknya. Walaupun itu sedikit ya, kita bisa bilang walaupun itu sedikit. Tapi kadang momen tersebut itu tidak pernah bisa kita dapatkan, dan itu menjadi hal yang mahal, dan itu menjadi hal yang berharga bagi kita ujungnya. Nah ini yang sering dilupakan banyak orang sebenarnya. Jadi jangan kita itu orang ini banyak jeleknya kemudian nggak apa-apa lah dia itu ini karena dia itu ini kita coba untuk memaklumi hal tersebut karena itu sulit. Lebih baik kita ingat baiknya. Dan ini yang banyak tinggalkan banyak orang. Makanya banyak sekali makanya banyak atau ada proverb atau pepatah itu bilang susu sebelanga gimana katanya saya lupa. Pokoknya kayak gitu lah. Gara-gara nilas titik terus rusak susu sebelanga. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Makanya ya memang kesalahan sedikit aja, kesalahan yang lama terlupakan. Iya. Nah saya pernah ingat juga satu kata yang terbijak. Nah, di dunia ini kebaikan itu sering terlupakan dan kesalahan itu justru orang sering mengingatnya. Gitu. Sering mengingatnya. Kebaikan yang udah banyak berkali-kali terlupakan. Tapi kalau kesalahan sedikit aja dikutuki terus. Itu sebenarnya bagi saya itu untuk rem bagi diri kita pribadi untuk sebagaimana mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Walaupun itu sangat sulit sekali karena fitrahnya manusia ini salah dan lupa. Nah, adapun kita untuk menanggapi orang lain kan kita udah tahu hal tersebut. Jadi kita ingat budinya dong. Jangan kita bilang ini nih orangnya baik sebenarnya, tapi gara-gara ini semua dia kan jadi rusak dan sebagainya. Sebenarnya jangan seperti itu juga sih. Kalau untuk urusan kita pribadi ya, urusan kita dengan orang tersebut. Tapi mungkin lain halnya kalau itu urusannya dengan keluarga atau dengan lebih-lebih dari agama dan atau negara dan sebagainya. Itu bukan yang kita bahas lah. Itu yang urusan kita pribadi. Personal personal. Ya intinya meskipun ada perbedaan pendapat atau hal-hal lain jangan sampai tidak teguran lah. Gitu. Tetap menjaga silaturahim dengan kawan kita.